You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes, and I want you right back, right back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Elsie Julia Pratiwi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran dan belajar. Kalian tahu gak sih belajar itu ada apa aja? Belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang muncul karena pengalaman. Sedangkan belajar bukan hanya mengingat akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan, melainkan perubahan kelakuan. Kegiatan belajar dapat dihayati, dialami oleh seseorang yang sedang belajar dan juga dapat diamati oleh orang lain. Nah, sedangkan pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa. Untuk menciptakan hasil dan kegiatan belajar pembelajaran yang berprestatif dan menyenangkan, perlu nih kita diketahui memiliki landasan atau prinsip-prinsip maupun teori pembelajaran. Proses pembelajaran mengajar dalam mengimplementasikan kurikulum termasuk memahami prinsip-prinsip pembelajaran itu sendiri. Nah, ada juga nih ada prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Rothwell, yaitu yang pertama ada prinsip kesiapan atau readiness. Nah, yang kedua itu ada prinsip motivasi, yang ketiga prinsip prevensi, yang keempat prinsip tujuan, yang kelima prinsip perbedaan individual, yang keenam prinsip transfer dan referensi, yang ketujuh prinsip belajar kognitif, dan yang 8 prinsip belajar afektif, yang ke-9 prinsip belajar evaluasi, yang ke-10 prinsip belajar psikomotor. Oke, nah kita akan menjelaskan yaitu prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Kan tadi ada, sedangkan di sini tuh ada 6 prinsip-prinsip. Yang pertama perhatian dan motivasi. Nah, dalam prinsip-prinsip itu kita harus perlu perhatian dan motivasi. Nah, perhatian juga nih sebenarnya punya peranan penting juga loh dalam kegiatan belajar. Dari kajian teori pembelajaran, mengolah informasi terungkap tanpa adanya perhatian tak mungkin terjadi pembelajaran. Jadi kita tuh kalau nggak ada perhatian, pasti belajar juga gak akan berjalan. Gitu teman-teman. Nah, lanjut, apabila bahan pelajaran itu dirasakan sebagai sesuatu yang dibutuhkan, diperlukan untuk lebih lanjut, atau diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk membangkitkan motivasi untuk mempelajarinya. Apabila perhatian alami ini tidak ada, maka siswa perlu dibangkitkan perhatiannya. Di samping perhatian, motivasi juga mempunyai peran penting loh. Bukan hanya perhatian, tapi juga kita harus memiliki peran untuk motivasi. Sedangkan motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengerahkan aktivitas seseorang. Motivasi dapat dibandingkan dengan mesin dan kemudian pada mobil, katanya si Gage dan Berliner. Nah, yang kedua ada keaktifan belajar. Kecenderungan psikologis ini menghadap bahwa anak yaitu makhluk yang aktif. Pasti apalagi anak-anak SD pasti semuanya pada aktif dan gak mau diem ya. Juga anak-anak itu mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemampuan dan aspirasi sendiri. Belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak aktif mengalami sendiri. Oleh karena itu, guru jangan sekali-kali membiarkan anak siswa yang tidak ikut aktif belajar lebih jauh dari sekedar mengaktifkan siswa belajar. Guru harus berusaha meningkatkan kadar aktivitas tersebut. Sudah menunjukkan adanya aktivitas belajar, akan tetapi barangkali kadar perlu diingatkan dengan metode mengajar lain. Jadi kalau misalnya motivasi itu kita bisa dengan cara belajar lain. Misalnya belajar sambil bermain juga itu bisa. Lanjut ya. Yang ketiga ada keterlibatan secara langsung. Dalam pembelajaran, Edgar Dale dalam menggolong pengalaman belajar yang dituang dalam
Kerut pengalaman mengemukakan bahwa belajar yang paling baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. Dalam belajar melalui pengalaman langsung, siswa tidak sekadar mengamati secara langsung, tapi harus menghayati terlihat langsung dan perbuatan dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Maksudnya kayak praktek atau belajar sambil bermain di lapangan itu juga kan belajar langsung, dan siswa itu dapat bertanggung jawab gitu. Ada pengulangan pembelajaran. Prinsip-prinsip belajar yang menekankan perlu mengulang yang dikemukakan oleh teori psikologi. Dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang seperti hanya pisau yang selalu diasah akan menjadi tajam. Maka daya-daya yang dilatih dengan mengadakan pengulangan akan menjadi sempurna. Nih kan banyak di tingkah laku manusia yang terjadi karena kondisi. Misalnya, siswa berbaris masuk kelas karena mendengar bunyi lonceng. Kendaraan berhenti ketika lampu lintas berwarna merah. Terus menurut teori ini, perilaku individu dapat dikondisikan, dan belajar merupakan upaya untuk mengkondisikan suatu perilaku atau respon terhadap sesuatu. Yang kelima, ada sifat merangsang dan menantang dari materi yang dipelajari. Ini teorinya oleh Medan atau Field Theory dari Kurt Lewin, mengemukakan bahwa dalam situasi belajar berada dalam suatu medan dan lapangan psikologis, dan situasi belajar siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai tapi selalu dapat hambatan yang mempelajari bahan pelajaran. Maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan itu, yaitu dengan mempelajari pelajar tersebut. Apabila hambatan itu telah diatasi, artinya tujuan pembelajaran dah tercapai, maka ia akan masuk dalam medan baru dan tujuan baru. Demikian seterusnya. Agar pada anak timbul motif kuat mengatasi hambatan dengan baik, maka belajar haruslah menantang tantangan yang dihadapi dalam bahan belajar, membuat siswa bergairah untuk mengatasinya. Yang terakhir, ada pemberian balikan atau umpan balik dalam penguatan belajar. Siswa kan belajar itu bersungguh-sungguh dan mendapatkan nilai yang baik dalam ulangan. Nilai yang baik itu mendorong anak untuk belajar lebih giat lagi kan. Nilai yang baik dapat merupakan operan conditioning atau penguatan positif. Sebaliknya, jika anak mendapatkan nilai yang jelek, maka waktu ulangan akan merasa takut tidak naik kelas. Karena takut tidak naik kelas, ia mendorong untuk lebih giat belajar. Di sini nilai buruk dan rasa takut tidak naik kelas juga bisa mendorong anak untuk belajar dengan giat. Inilah yang disebut dengan penguatan negatif. Di sini siswa mencoba menghindari dari peristiwa yang tidak menyenangkan. Maka penguatan negatif juga dapat disebut escape conditioning. Format sajian merupakan tanya jawab, diskusi, eksperimen, metode penemuan, dan sebagainya merupakan cara belajar yang memungkinkan terjadinya balikan dan penguatan. Balikan melalui penguatan metode-metode ini akan membuat siswa mendorong untuk belajar lebih giat dan bersemangat. Nah, kayak gitu penjelasannya yang bisa saya jelaskan. Terus ada juga yang udah saya tulis tentang mana ya? Nah, mengapa guru harus menerapkan prinsip-prinsip itu? Hayo, mengapa guru harus menerapkan prinsip-prinsip itu? Agar siswa mampu memahami dan menguasai materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, maka dibentuklah prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.